panen sangge-sangge dan langsung kita tanam kembali. Inilah salah satu jalan keluar ketika harga sangge-sangge atau serai itu murah. Jadi saatnya panen langsung aja kita tanam biar berkembang biak kembali. Jadi tanaman serai ini enggak terlalu sulit dan perawatannya pun itu mudah. Saatnya kita panen dulu sebelum kita tanam kembali. Jadi ini kita mencabutnya satu persatu agar yang ditinggalkan itu nanti bertumbuh lagi ataupun bertunas lagi, dan yang kita tanam itu pun wajib hidup ataupun subur. Jadi cara mencabutnya ini atau memotongnya ini harus terikut batangnya ataupun pangkalnya biar itu nanti ada akar tumbuh dari situ, jadi yang kita tanam itu bisa hidup. Jadi yang aku panen ini kan ada juga yang tercabut, dia nggak terikut akarnya, itu nanti kita jadikan bumbu dapur aja lah, nggak usah ditanam. Jadi kalau dengan caraku ini kita memanennya, terus yang tinggal itu pangkal yang tinggal itu di pokoknya itu bertunas lagi, nggak bakalan mati walaupun kita ambil bibitnya. Di tempatku lagi murah kali harga sangge-sangge atau serai ini woi, tapi nggak tahu lah ya apa karena banjir kurasa ya di pasaran sana. Padahal seperti yang kita ketahui kalau bumbu yang satu ini tanpa ini gitu kan kurang lengkap kali masakan itu, seenak apapun bumbunya tanpa serai ini kan kurang lengkap, seperti gulai, rendang. Dan serai ini pun ada dua jenis inilah kan, yang ada yang bau kali ataupun harum kali itu, terus ada yang kurang harum dia tapi besar-besar, itu namanya sasangge dipar kalau di tempatku. Jadi kalau yang kupanen ini sasangge yang biasa, bukan sasangge dipar. Jadi ini yang harum kali itu udah terasa, dikit pun kita bikin ke bumbu udah terasa harumnya. 30 pokok aja panennya Mak Tania, kata mamaku. Capek kali lah aku menghitung-hitung itu, pikirku. Ku target-target aja lah, entah pas entah lebih, udahlah situ. Nanti kita tanam kok sesuai kita habiskan. Seharusnya kalau memanen serai ini kan daunnya itu tajam, jadi tergoresnya ke tangan kita terus agak gatal. Seharusnya memakai sarung tangan, cuman aku nggak ada persiapan. Kalau dari rumah tadi nggak ada persiapanku mau menanam serai ataupun memanen serai ini kan, cuman karena udah datang hujan semalam ya udah kita tanam serai ini, kata mamaku. Kita serak atau erap. Jadi ini udah selesai aku cabut, udah cukup lah ini kira-kira kan lakan 30, nggak tahu lah, nggak kuhitung pula kan. Jadi kita potong lah daunnya ini sampai apanya itu kayu-kayunya itu, ujung kayunya itulah kita potong. Mumpung sudah datang hujan semalam, karena di tempat saya itu udah 1 bulan nggak datang hujan lah kan. Di tempat kalian musim apa sekarang lah kan. Jadi ini penanamannya itu nanti nggak usah terlalu bersih kali kalau sasanggenya, kata mamaku. Nggak usah dicangkul-cangkul gitu sampai bersih, rumput-rumputnya satu pun nggak ada. Kalau sangge-sangge mudahnya hidupnya. Ntar lagi lah aku tunjukkan sama kalian lahanku yang kemarin itu belum jadi aku mertidah ataupun menanam padi karena nggak ada hujan. Udah lebih lah 1 bulan ataupun 2 bulan udah ada kemarau di tempat kami. Jadi sudah selesai kita potongi, kita angkatlah menggunakan ember ini kan, pigilah kita ke lahan yang mau ditanami sasangge ini. Jadi inilah penampakannya woi, tanamanku yang kemarin lahan itu udah halong kemarin, udah dipompa lagi. Doakan kalian lah turun hujan secepatnya biar mati dah kami ataupun menanam padi sama cabe. Jadi kita tanamlah dulu sasangge ini atau serai ini ya, kita ombak-ombak lah dulu di tempat yang nggak bersih kalinya ini, nggak usah dicangkul, kata mamaku. Udah bisa itu, yang pasti tidak banyak lah rumput liarnya ataupun rumput-rumput hijaunya kan. Kalau udah kayak gini posisinya udah bisa lah ditanami. Jadi baru setengah kami tanami ini kan langsung turun lah hujan. Kayak mana ini mak, ya udah kita tambus lah ataupun kita bikin lah tanahnya, nanti yang sisanya ini besok-besok lah kita tanam. Jadi seperti inilah penampakan yang sudah kami tanam itulah kan. Semoga lah turun hujan dan cepat bertunas ini. Ini sisanya yang dember ini besok lah ini kami tanamnya. Pulanglah kami buru-buru, ku ambil lah biruh bikin payungku. Adanya payung kalian seperti inilah kan. Seperti yang udah capek aku jalan-jalan itu mengumpulkan joring ini tadi kan, atau jengkol ini. Duduklah aku cinet tong sambil mengopek sekarang. Kalau aku ingat dulu mamaku menjual jengkol per goninya, tapi kali ini dia per kilo. Maksudku sekarang dia hitungan kilo bukan goni lagi. Tapi kalau hitungan goni itu ada untung ada enggaknya sih. Kalau beruntung hitungan goni itu kalau jengkol kita besar-besar buahnya, beruntunglah kalau hitungan goni kan. Karena sedikit aja udah 1 goni. Tapi sebaliknya kalau kecil-kecil nanti jengkol kita kan rugi lah kita hitungan goni. Mengambil 1 kilo 1 goni pun udah harus banyak lah jengkolnya. Jadi ada 5 pokok jengkol ini, 5 pula macam-macam buahnya. Ada yang kecil dia, ada yang montok besar gitu, ada yang gepeng-gepeng. Pokoknya bermacam-macam lah. Namanya juga berbeda-beda pohonnya. Jadi kenapa saya bilang tadi kayak bersedekah yang memanen ini? Bayangkan aja 4 orang kami memanen ini kan. Memang sebenarnya sih 5 kami, cuman kakak itu memompanya bukan memanen jengkol. Tunggu dulu, ntar lagi aku teruskan ceritaku itu. Inilah jengkolnya yang kami sisihkan, ini 1 pokok spesial kami sisihkan untuk kami konsumsi atau kami makan buat rendang jengkol. Karena ini sudah kelihatan enak dan udah tua kali lah, cocok lah di rendang ini. Warnanya pun gak hitam kayak yang kupanen tadi. Ini udah agak memerah gitu. Jadi inilah dia penampakannya, cantik kan woy, agak memerah gitu. Memang ini mantap kali lah, ini bulat-bulat montok-montok. Banyak kali lah itu Mak Tania, 1 goni kecil kau ambil untuk masakanmu, untuk kau konsumsi. Enggak loh, itu sekalian untuk pesanan kawan edakku. Ada katanya yang mesan sama dia, jadi sekalian aja kita sisihkan yang mantap. Jadi ku teruskan ceritaku yang tadi kan, 3.000-nya 1 kilo
kilo jengkol ini di kampung kami lah kan. Sementara kami yang mengerjakan 5 orang walaupun memomper satu kan. Sorry, yang pastinya 4 orang lah kami yang mengerjakan memanen jengkol ini kan. Yang pasti harganya jengkol ini ataupun bolinya jengkol ini pas lah untuk membayar upah kami kerja satu hari itu, nggak ada lebihnya. Makanya itu ku bilang namanya ini berbagi rezeki daripada nggak dipanen mubazir. Jadi inilah hasil panen kami hari ini, yang 1 gon yang besar tadi udah diantar duluan ke kampung. Kedengaran suara durian jatuh saat aku bekerja dan tidak lupa makan siang di kebun beralaskan daun pisang beserta membakar ubi keladi. Begitu nyampe di ladang, saya langsung menderes karena ini sudah jadwal saya 2 kali dalam 1 minggu tepat pada hari ini. Selesai menderes sudah menunjukkan pukul 1 siang, kami langsung mempersiapkan makan siang di ladang jadi beralaskan daun pisang. Saya makan pengen di bawah pohon karet bersama kakak Mika 1 tampi berdua. Sementara mamaku dan adik Agatha makannya di gubuk. Menu kami hari ini ada ikan nila diarsik beserta daun ubi juga diarsik bersamaan. Entah kenapa sore kali kakak Mika ini makan bareng sama aku karena di tampi itu kerasakan aku makan sama mama aja katanya. Ya udah, aku bilang. Selesai makan kita langsung mengumpulkan buah pinang biar langsung kita kupas di gubuk. Buah pinangnya nggak orange lagi ataupun udah berubah warnanya menjadi abu atau coklat. Tapi tenang aja, di dalam masih aman ini, masih utuh seperti biasa keras. Nyampe di gubuk langsung aja kita kupas. Jadi kalau warna orange ini seharusnya kita jemur sampai lengkang gitu baru mudah ngupasnya. Cuman karena nggak ada kerjaan siap menderes tadi, langsung kita kupas aja daripada nongkrong kita kan nanti nunggu 2 jam kita mencuka karet yang kita deres tadi biar aman kalau kena hujan nanti malam. Jadi mengupas pinang ini harus hati-hatinya kita, kayak mana lah kalau licin kan, jadi takut juga kena tangan kita karena manual ini. Jadi inilah penampakannya setelah dikupas. Tidak lupa kita belah. Setelah kita belah baru kita jemur sampai kering. Kalau kering barulah bisa kita jual. Oh ya, di samping menjemur pinang saya tidak lupa juga menjemur bunganya bayam yang sudah tua kemarin biar kita tanam kembali ini bibitnya nanti. Ternyata mamaku udah asik sama cucunya ataupun anakku membakar ubi keladi mereka, terus kegosongan ubinya kayak arang tapi masih aman di dalam lah kan, masih enak. Padahal yang ada di benak kita kan kulitnya ubi talas itu tipis, tapi kok bisa masih utuh di dalamnya. Aku juga bingung, kecuali kalau ubi kayu kan tebalnya kulitnya. Ini tipisnya tapi masih aman. Pengen ikutan juga aku makannya. Aku ambil 1 sama aku kan, rupanya lembut woi, enak kali lah, melebihi rasanya yang direbus itu, lebih enak ya dibakar rupanya. Inilah tangan mama aku terus asik mengupasi dari tadi, nggak ikut memakan, nggak mau dia. Asik kami 1 harian di gubuk, udah kedengarannya suara durian buk buk gitu kan, langsung lah kami OTW tong ke pokoknya. Ku ambil ini rupanya ada 2 dapatku kan. Ayolah kan ke gubuk aja kita makan, aku bilang sama anak-anakku. Jadi kami bawa lah ke gubuk atong yang 2 buah ini. Adik Agatha udah nggak sabaran ini pengen makannya cepat-cepat, ditarik-tarik bajuku. Mak, buka lah mak, cepat mak, katanya. Sabar, aku bilang. Jadi ini nyampe di gubuk langsung lah kami buka duriannya tong biar kita coba dulu, aku bilang. Di sini sudah mulai curiganya aku, nggak bagus ini kurasa karena membukanya ini susah kali. Kan betul dugaanku, tapi ini ada 2 ruang kan bisanya kita makan yang mentahnya ini. Kalau di tempatku namanya teku deh. Jadi kami makan lah. Anak-anakku belum pernah coba yang teku deh kan, ku kasih lah sama mereka. Rupanya bilang enaknya mereka. Anakku udah bingung ini, kok gini mak, biasanya nggak gini isi durian, katanya. Ini namanya masih mentah, masih buang busuk durian kita, nanti seminggu lagi udah bagus. Apalagi bulan Desember lah kan, pesta buah lah nanti di kampung kami. Memang betul istana buah lah pohon salak kami ini, karena buahnya selalu super, kapan saja kami mau selalu tersedia. Pergi dulu aku ya mak ngambil salak, aku bilang. Emang udah adanya tiap hari itu mak, aku bilang sama makku. Ya udah, katanya. Langsung pergilah kita cek sekali cek langsung dapat ini. Pasti manis lah ini. Jangan senang dulu kau mak Tania, karena kau harus membutuhkan tenaga ekstra dan hati-hati karena durinya ini banyak dan buahnya kejepit. Ini salaknya ada 3 tandan, tapi yang tandan yang paling depan itu yang masih hitam itu belum matang itu belum manis. Jadi kan kita cari aman aja. Yang pasti yang paling depan itu tadi jangan terganggu. Nanti kan dia jadi terambil padahal belum manis. Sayang, nanti itu 1 minggu ke depan udah bisa dipanen juga itu. Jadi kita lewat pintu belakang. Bukan, maksudku dari belakang aja kita patahkan ini batangnya ini, kayunya ini. Ini yang menjepit buahnya itu, makanya susah diambil. Jadi batang yang menjepit itu sudah berhasil kita potong. Bisalah kita leluasa mengambil buahnya atau. Mantap kali lah, kelihatan kali udah menggoda di buahnya. Tapi walaupun kelihatan sudah pasti manis, nggak sah rasanya kalau nggak kita coba. Kalau salah itu udah terlalu matang gitu, mengupasnya aja sudah mudah. Aku duluan yang makan ya hap, mantap ini. Jadi kalau makan salah ini aku merasa nggak ada bosan-bosannya. Jadi mau setiap hari pun kita tetap selera makannya. Apalagi gini kan langsung dari pokoknya segar. Jadi dari bentuknya aja udah nampaknya salah ini udah manis. Warnanya itu nggak hitam kali, agak memutih, dia menguning maksud saya. Bosannya kalian melihat aku makan salak maklumlah, cuma ini buah yang ada di ladangku, maksudnya buah yang langsung bisa dimakan gitu loh tanpa dimasak. Jadi kita congkel lah ini buahnya 1 persatu menggunakan pisau. Takut aku kalau langsung pakai tangan. Kemarin tercucuk tanganku berapa kali langsung kasar kali lah tanganku ini, marjogal. Biasanya itu mak Tania kalau tangannya bertani itu ya gitulah, kasar, marjogal, berotot gitu kan, karena udah biasa pula kerja berat atau mengulah. Jadi nggak ada lagi tangan lemah gemul.